Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Dan teman-teman, aku berbagi kegiatan aku di siang hari ini. Ini siapa yang kangen video aku produksi kue lebaran? Nah, berhubung kan aku sempat sharing ya, memutuskan untuk terima pesanan kue lebaran, tapi tuh rasa-rasanya kayak banyak yang kecewa gitu ya di komenan YouTube, padahal sebenarnya eh, aku ngonten itu kan bukan seputaran tentang jualan kue ya. Dari awal aku ngonten hidup minimalis. Bahkan ada yang komen sampai katanya tuh keegoisan seorang konten kreator gitu. Oke deh, daripada berlarut-larut, ini aku spill sedikit ya teman-teman untuk mengobati mungkin dari teman-teman ada yang kangen video aku produksi kue lebaran. Nah, tadi tuh memang ada pesanan ya, itu tuh dari customer aku yang udah loyal banget dari dulu. Mereka tuh ada beberapa yang order dari sebelum aku pengumuman gitu kalau aku close PO tahun ini. Jadi berhubung nggak enak, jadi aku terima aja ya, karena mereka tuh sampai bilang, "Order deh kalau misalnya aku bikin untuk sendiri gitu, nyempil." Jadi ya udahlah ya, aku tuh nggak open PO kayak dulu yang banyak banget. Ya karena kan semua keputusan ada pada diri masing-masing ya, termasuk aku. Oke, untuk mengobati, jadi tadi tuh aku udah bikin nastar, cuman kemarin nggak sempet ngevideoin, mungkin nanti ya kalau aku bikin lagi aku videoin insya Allah. Dan kali ini aku mau bikin kue lidah kucing. Siapa nih di sini yang suka kue lidah kucing? Jadi teman-teman, di sini tuh bahannya aku pakai 250 gram butter atau bisa diganti dengan margarin. Terus 150 gram gula halus, terus 100 ml putih telur, ini dicampur dan di mixer ya sampai rata. Terus pakai terigunya 200 gram, maizenanya 50 gram, keju parutnya juga 50 gram. Jadi simple banget ya bahan-bahannya, teman-teman bisa coba di rumah. Nah, ini di sini aku lagi mixer dulu antara butter terus juga gula halus. Nanti juga aku tambahin dengan putih telur ya. Boleh kok diganti dengan margarin Blue Band gitu misalnya, itu juga enak. Ini tuh di mixer ya. Waktu itu ada yang nanya kalau recommended butter yang ekonomis tapi juga enak itu apa? Kalau menurut aku coba deh bunda-bunda pakai orchid ya. Oke, ini udah seperti ini kurang lebih tuh tadi aku nge-mixernya cuma 2 menit aja sih, nggak lama-lama ya, karena kan ini kue kering gitu bukan bolu. Terus aku tambahin sama putih telurnya, aku mixer lagi sampai adonannya itu merata. Ini tuh aku bikin buat sekitar 3 toples aja ya teman-teman, jadi nggak banyak-banyak. Dulu tuh sekali produksi agak lumayan banyak, tapi memang karena aku udah mengurangi, tapi tetap ya yang namanya baking itu adalah bagian dari passion, bagian dari hobi, tetap aja dijalani gitu, meskipun kadang-kadang ya bakingnya untuk keluarga atau untuk orang tercinta. Nah, ini berhubung ya ada beberapa customer yang loyal yang udah kayak keluarga gitu ya, jadi aku nggak tega buat nolaknya, jadi aku tetap bikinin. Terus ini ditambahin sama keju cheddar parut sebanyak 50 gram. Kemudian aku mixer lagi ya teman-teman sampai semuanya merata dan jadi satu konsistensi gitu ya. Untuk kue lidah kucing ini beda ya dengan kayak nastar, kastengel gitu. Untuk adonannya tuh cair, agak sedikit cair daripada adonan kue kering lainnya. Karena kan nanti di spluit gitu ya, bukan dibentuk pakai tangan. Nah, ini aku mulai untuk menambahkan tepung terigunya 200 gram dengan maizenanya 50 gram. Terus aku aduk merata dulu pakai spatula biar di mixernya nanti nggak berhamburan kemana-mana gitu ya, karena kan ini udah mulai masuk terigu, jadi supaya proses pemixerannya supaya lebih gampang, jadi aku aduk dulu pakai spatula. Sebenarnya boleh aja sih langsung mixer, tapi nanti tuh berhamburan kemana-mana gitu, jadi ini tuh supaya tercampur dulu antara terigu dan juga adonan basahnya, jadi pas di mixer itu nggak berhamburan. Teman-teman mohon maaf ya kalau suaraku tuh agak serak karena nggak tahu kenapa ya puasa makin kesini tuh kayak suaranya jadi serak, kayak mungkin dehidrasi gitu kali ya, tapi aku udah minum banyak sih terutama air hangat tapi tetap aja ya karena siangnya tuh kan tidak minum. Oke, ini udah merata di mixernya sebentar aja, kurang lebih itu kayak semenit bahkan kurang, kayak cuma 30 detik gitu. Terus tinggal diaduk lagi, nanti dimasukkan ke dalam plastik segitiga atau piping bag ya teman-teman.
Nah, kalau teman-teman di rumah hanya punya alat sederhana, tenang aja, aku juga di sini nanti ovennya pakai oven tangkring yang murah meriah, jadi bisa dicoba di rumah. Jadi nanti untuk isian kue lebaran atau plasnya tuh bikinan sendiri jauh lebih hemat, dapat lebih banyak dan rasanya pasti enak. Kalau beli di luaran sana kan harganya udah mahal ya, per toplesnya gitu. Kayaknya tuh agak menguras budget. Padahal kan lebaran juga banyak pengeluarannya, tapi kalau misalnya yang nggak sempet ya nggak apa-apa, beli aja lebih praktis. Jadi nggak banyak perabotan kotor gitu di rumah. Kalau aku pribadi tuh sebenarnya kadang lebih suka kayak kue-kue jadul gitu loh teman-teman, tapi ya tetap ya kue kering tetap harus ada di meja saat lebaran karena itu favorit suami aku banget. Nah, ini setelah udah merata, aku ambil bagian lagi adonannya ke dalam piping bag ya atau plastik segitiga. Sebenarnya nggak pakai plastik segitiga pun nggak apa-apa, pakai plastik biasa karena nanti tuh cuma dibentuk di spluit gitu, apa namanya, lurus gitu. Nah, ini aku ikat ujungnya biar nggak keluar ya adonannya seperti ini. Teman-teman mohon maaf ya kalau aku tuh ngadonnya di bawah karena gerah banget hari ini. Jadi aku tadi sebelum baking bawahnya tuh udah aku pel, terus udah aku lap bersih pakai tisu basah juga. Terus ini lagi ya, memasukkan semua adonannya ke dalam piping bag supaya nanti praktis gitu, tinggal split ke cetakannya. Untuk tips lidah kucing supaya berhasil itu dipastikan teman-teman ovennya tuh ditungguin ya. Jadi kayak pas satu area udah agak mulai menguning kecoklatan, nanti tuh kayak dibalik gitu loyangnya biar matangnya merata. Yang loyang bawah ke loyang atas, loyang atas ke loyang bawah gitu. Jadinya nanti merata gitu matangnya, terus insya Allah berhasil. Terus pastiin juga gula halusnya diayak ya supaya tidak menggerindil. Oke, ini aku lagi ngoles cetakan lidah kucing. Jadi dioles saja pakai margarin atau kalau teman-teman di rumah punya Carlo bisa dioles pakai Carlo. Dan ini tuh diolesnya sekali aja ya pas pertama manggang. Nanti kalau udah mateng adonannya terus dipakai lagi untuk manggang nggak usah dioles lagi, nggak apa-apa. Karena kalau ngoven lidah kucing itu lumayan diker ya, kata orang Jawa, apa ya namanya diker, lama gitu teman-teman karena kan tipis-tipis banget. Jadi kayak nanti tuh lama lah gitu kalau cetakannya nggak banyak. Aku sih sebenarnya ada lumayan ya cetakannya, cuman tuh yang menurut aku masih bagus tuh cuma ada 3 atau 4, jadi aku pakai itu aja. Terus ini dioles ke seluruh permukaannya hingga merata, baru deh si adonan lidah kucingnya displuit ke dalam cetakannya, memanjang sesuai ukuran ini ya, cekungannya aja seperti ini. Oh ya, by the way, kalau teman-teman sendiri kue lebaran favoritnya apa nih? Kalau aku tuh sebenarnya dulu nastar ya, tapi sekarang ini tuh kayak mungkin karena aku pedagang yang kalau bikin kue tuh banyak gitu, agak bosen. Sekarang tuh kayak lagi yang suka nggak terlalu manis, kayak kastengel, terus juga kayak kue-kue jadul, kayak kue bawang, akar kelapa, terus juga kayak pastel abon gitu. Nanti kalau ada kesempatannya insya Allah aku bikin deh, terutama kayak kue-kue jadul, suka aja gitu. Nah, ini udah di-split ke seluruh cetakannya, tinggal di oven. Nah, ini udah mateng. Tadi tuh aku nggak menitin ya teman-teman, karena kalau di oven pakai oven tangkring itu nggak bisa dipastiin berapa menit gitu. Pokoknya kan bisa diintip gitu ya, ada pintu kacanya. Kalau udah mulai menguning dan mulai kecoklatan, atau yang paling ini ya, tanda yang paling pasti adalah ketika keju-kejunya udah mulai kayak merah kecoklatan, itu udah matang. Jadi boleh diangkat dan tunggu sebentar sekitar 30 detik, langsung dilepaskan dari cetakannya, dan seperti ini ya, gampang banget ngelepasinnya. Terus hasilnya tuh ini tipis-tipis. Mohon maaf ini pencahayaannya kurang bagus karena tadi sempet mati lampu, jadinya aku cuma pakai flash HP ya teman-teman. Nah, ini bukan adonan, ini cetakan yang kedua ya. Sebenarnya aku pas baking ini tuh tadi kayak merasa langsung flashback kejadian tahun-tahun lalu gitu ya. Berasa banget capeknya teman-teman. Padahal ini tuh bakingnya nggak banyak. Tapi kayak yang namanya bukan trauma apa ya. Dulu tuh kayak banyak banget gitulah bikinnya. Jadi tuh kayak langsung flashback, terus
Inget tuh langsung kayak capek-capek badannya. Nah, seperti ini ya maksud aku dibolak-balik. Oke, ini yang udah di-packing ke dalam toples, jadi tuh aku packaging-nya seperti ini ya, diberdirikan. Terus di sini tuh aku mau langsung, apa nih namanya, selotip pakai, isolasi di seluruh pinggirannya gitu supaya tetap crunchy. Nah, untuk tahun ini tuh kayaknya banyak banget pedagang kue yang udah nggak pakai toples mika seperti ini dan beralih ke toples tabung. Tapi kalau aku pribadi, aku lebih suka pakai toples mika gini karena tuh penampilannya bisa terlihat semua gitu. Kue-kuenya itu ada karakteristik sendiri dan bisa terlihat cantik gitu kan karena permukaannya lebar, terus mikanya juga bening. Jadi tuh kayak lebih cantik aja lah kalau menurut aku. Jadi aku masih pakai toples mika. Nah, ini setelah disolasi pastikan semuanya rapat ya teman-teman. Terus jangan lupa juga nanti diberi merek dagang kita. Kalau buat sendiri enggak, deng. Terus ini cetakan yang berikutnya. Jadi tuh karena memang meskipun tadi aku bikinnya sedikit ya teman-teman, tapi tuh kayak agak lumayan lama juga sih karena aku tuh biasanya kalau ngoven kue kering pakai api kecil gitu. Tujuannya apa? Supaya tuh kue kering yang dibuat itu jauh lebih awet, nggak akan jamuran meskipun tanpa pengawet. Nah, karena problem tahun-tahun lalu tuh ada gitu ya temen aku yang sesama penjual kue tuh kayak udah bikin nastar banyak, tiba-tiba tuh seminggu setelah bikin tuh jamuran. Katanya, "Mbak, apa gitu dong tipsnya?" gitu. Nah, aku kasih tips aja pakai api kecil panggangnya biar awet. Nah, ini setelah di packing ya, jadinya 3 toples gini teman-teman. Oke teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Semoga apa yang aku bagikan kali ini bermanfaat dan juga bisa memberikan semangat. Ini menu bukaan aku, tadi masaknya nggak ke-record, cumi goreng crispy dan juga tumis daun ubi. Nah, insya Allah kita ketemu di next video ya, dengan resep-resep selanjutnya. See you next video. Assalamualaikum, bye.